Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusmun Arif dari Forum News Network. Akhirnya Erlangga Hartarto menyerahkan tiket untuk calon gubernur Jawa Barat itu ke Partai Gerindra. Dan yang dipilih yang namanya sudah nggak jauh-jauh lagi, yakni Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, yang tadinya sesungguhnya dia juga kader dari Partai Golkar. Ada apa? Dan kalau akhirnya Erlangga menyerah juga karena sebelumnya kan bolak-balik ini diminta oleh Gerindra agar Jawa Barat diserahkan pada Gerindra, sementara Ridwan Kamil itu dimajukan pada Pilkada di Jakarta. Ini sangat menarik dan ini di media sosial, di beberapa grup pertemanan saya mendapatkan eh, informasi langkah dari Erlangga yang terakhir ini sangat membuat kecewa para kader dan internal Golkar, karena ini sebenarnya bukan pertama kali Erlangga kemudian menyerahkan tiket Golkar begitu saja. Dan jadi pertanyaan, ada apa di balik sikap Erlangga ini? Karena kalau sebelumnya kan Erlangga jelas tunduk dan patuh pada Jokowi, tapi apakah kali ini juga masih Jokowi yang bermain, atau ini lebih pada kepentingan Gerindra, atau kedua-duanya ini gabungan antara kepentingan Jokowi dan kepentingan Gerindra? Kasus diserahkannya tiket Golkar ke Gerindra ini sebenarnya bukan yang pertama kali, ya. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan Pak Jokowi itu malah lebih panjang lagi ya ceritanya. Ini kan bagaimanapun juga ketika Munas Golkar pada waktu itu, Golkar amanatkan pada Erlangga sebagai ketua umum, dia harus maju pada Pilpres 2024. Kalau tidak menjadi calon presiden, setidaknya ya menjadi wakil presiden. Jadi sudah diturunkan tuh targetnya. Tapi belakangan kan kemudian Golkar tidak jadi apa-apa. Ya kan? Dan karena yang jadi calon wakil presiden adalah Gibran Rakabuming putra Pak Jokowi. Wajar kalau dalam kasus ini memang Erlangga pasti nggak bisa berkutik kalau berhadapan dengan Pak Jokowi. Dan untungnya pada pemilu legislatif kemarin itu Golkar itu torehan suaranya itu mengesankan. Bahkan Golkar itu kemudian menjadi partai kedua jumlah perolehan kursinya di DPR RI, bahkan mengalahkan Gerindra sendiri. Jadi kelihatan sekali bahwa kendati tidak menempatkan kadernya atau ketua umumnya di salah satu posisi sebagai presiden, sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden, tapi Golkar itu bisa memanfaatkan secara maksimal kotel efek dari pencalonan terhadap Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang ini mestinya dengan perolehan suara yang signifikan, perolehan kursi yang signifikan tidak hanya di DPR RI tapi juga di DPRD, mestinya ini musim panen buat Golkar. Tapi ternyata tidak gitu. Yang pertama tentu saja kita mesti merujuk pada kasus di Sumatera Utara. Pada waktu itu Golkar menjadi partai yang pertama memberikan tiketnya kepada Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi. Ini urusannya dengan Pak Jokowi lah kalau ini ya. Dan gara-gara sikap Erlangga itu kemudian menimbulkan ketidakpuasan sesungguhnya di kalangan, terutama di kalangan DPD tingkat 1 Golkar Sumatera Utara, karena sesungguhnya kan mereka pada pilkada kali ini menginginkan agar Musara Jeksa atau IJEK itu yang menjadi calon gubernur. Wajar karena di bawah IJEK itu perolehan suara Golkar di Sumatera Utara itu juga meningkat. Dan kemudian IJEK ini kan sebelumnya pernah menjadi wakil gubernur ketika dia menjadi wakil gubernur Edi Rahmayadi. Jadi seharusnya pada pilkada kali ini dia naik kelas menjadi gubernur, menjadi calon gubernur begitu. Tapi ternyata Erlangga lebih memilih menyerahkan tiketnya kepada Bobi Nasution. Oke lah, pada waktu itu bisa diredam oleh Erlangga Hartarto, dan banyak kalangan yang waktu itu di internal Golkar yang menduga, oh kemungkinan ini nantinya Bobi Nasution itu akan dijaket kuningkan. Ini sama seperti ketika mendukung Gibran pada waktu itu kan juga, bahkan Gibran ini sudah disiapkan untuk jaket kuningnya. Tapi ternyata secara mengejutkan kemudian Bobi Nasution bukannya menjadi kader Golkar, dia malah berlabuh di Partai Gerindra.
Jadi, skornya itu untuk Golkar sudah 2-0 ya, untuk cawapresnya pada waktu itu diserahkan pada, Gibran Rakabuming putranya Pak Jokowi dengan janji, bahwa, dia akan jadi kader Golkar. Jadi tetap saja Golkar diuntungkan karena kalau toh bukan Erlangga tapi, tetap ada kader Golkar yang menjadi calon wakil presiden. Itu 1-0. Yang kedua itu dalam kasus dengan, Bobi Nasution. Lagi-lagi urusannya dengan, keluarganya Pak Jokowi, dengan menantunya Pak Jokowi kali ini. Dan kasusnya juga seperti itu. Kalau pada Gibran, kan Gibran belum memutuskan dia menjadi, kader partai apa, ini menggantung statusnya masih sebagai kader PDIP, tapi, dalam kasus Bobi dia jelas sudah menjadi, kader, Partai Gerindra. Ini tentu saja mengecewakan internal, Golkar, sudah tidak dapat, tiket sebagai, calon gubernur. Kemudian ternyata, gubernur yang paling pertama, diberi mandat itu yakni, Bobi. Jadi Golkar ini partai yang pertama memberi mandat maksud saya kepada Bobi. Tapi untuk daerah-daerah lain kelihatannya Golkar tidak mau mengalah lagi. Kenapa? Karena misalnya ketika kemarin itu Koalisi Indonesia Maju itu, bersepakat untuk mengusung Ridwan Kamil di, Jakarta, di Pilkada Jakarta. Pada waktu itu, Golkar menolak ya. Salah satunya jelas berkali-kali dinyatakan oleh, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, bahwa ketika nama Anies itu muncul, bahkan kemudian juga nama Ahok muncul, elektabilitas dari Ridwan Kamil itu merosot. Faktanya seperti itu, tapi sesungguhnya ini menjadi dalih, bagi Golkar untuk menolak, pencalonan, Ridwan Kamil di Jakarta. Karena pada waktu itu Ridwan Kamil, akan dipasangkan dengan, Kaisang, Pangarep ya, putra bungsu Pak Jokowi sebagai calon wakil gubernurnya. Jadi ini ketemu nih, dua kepentingan. Kenapa? Karena, kalau Ridwan Kamil ke Jakarta itu kemudian dipasangkan dengan Kaisang, berarti, kepentingan Pak, Jokowi juga terakomodasi lagi. Sementara bagi Gerindra kalau kemudian Ridwan Kamil itu, maju di Jakarta, maka peluang kader Gerindra yakni Deddy Mulyadi untuk maju sebagai gubernur dan memenangkan pilkada di Jawa Barat itu lebih besar. Selama ada Ridwan Kamil di Jawa Barat, selama Ridwan Kamil maju kembali untuk calon gubernur Jawa Barat, peluang Deddy Mulyadi itu juga sangat, kecil. Nah sekarang tiba-tiba saja tiketnya, untuk calon gubernur Jawa Barat itu diserahkan kepada Deddy Mulyadi. Ini apa, kalkulasinya, apa pertimbangannya ini? Apakah, ini ada deal-deal politik tertentu atau tekanan ya? Kalau deal politik itu mungkin berkaitan dengan posisi di kabinet begitu ya. Kan selama ini, Golkar itu nuntut, jumlah kursi di kabinet itu paling banyak, karena merasa bahwa kontribusinya memenangkan, Prabowo Gibran itu pada, Pilpres lalu, paling besar katanya. Makanya mereka minta setidaknya itu 5 kursi dan itu, juga dengan pos-pos yang penting. Bahkan belakangan itu malah minta tambahan. Apakah kemudian ada kompensasi? Oke, tiket Jawa Barat diserahkan kepada, Gerindra, nantinya di kabinet akan ada tambahan menteri tidak hanya 5 kursi atau seperti apa? Ini yang kita sampai sekarang masih belum, jelas gitu ya. Dan, karena keputusan Erlangga itu seperti dikatakan oleh Ketua DPD, Partai Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Sadzili, ya mereka, nyatakan akan tunduk dan patuh pada keputusan dari, ketua umum. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya di internal Golkar itu muncul, ketidakpuasan meskipun seperti dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra bahwa, Golkar nanti akan diberi, posisi sebagai, calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mulyadi. Siapa nama yang akan ditunjuk menjadi calon wakil gubernur dari Golkar itu sampai sekarang kata Sufmi Dasko Ahmad masih, dirahasiakan. Tapi tetap saja hal ini, nggak cukup saya kira bagi para, kader Golkar ini. Kenapa? Karena Jawa Barat itu daerah yang sangat penting bagi Golkar. Ini menjadi lumbung suara dari, partai Golkar pada, pemilu legislatif yang lalu. Mereka itu memperoleh, 17 kursi di, DPR RI dari Jawa Barat saja dan itu dari total 102 kursi yang diperoleh Golkar saat ini di DPR RI itu angkanya 16% lebih ya itu. Jadi sangat sangat besar gitu. Bandingkan dengan Jakarta yang, Golkar itu secara, tradisional setelah era reformasi ini
dia bukan pemain utama di Jakarta itu. Biasanya dia hanya mendapatkan satu kursi untuk di parlemen, tapi baru kali ini bertambah jadi dua kursi. Ya. Ini ada satu tambahan lagi dengan munculnya nama keponakan Pak Yusuf Kala, yakni Erwin Aksa, menjadi anggota legislatif terpilih dari Dapil di Jakarta. Nah, itu dari sisi itu saja kan kelihatan bagaimana 17 kursi dengan dua kursi, dan kemudian juga yang sangat mengkhawatirkan tentu saja kan kalau toh kemudian Ridwan Kamil ini akhirnya maju juga karena disebutnya tidak ada pilihan lain ini bagi Ridwan Kamil untuk OTW ke Jakarta. Ini mengacu pada baliho yang pernah dipasangnya, OTW ke Jakarta atau on the way ke Jakarta. Tetapi syaratnya Ridwan Kamil untuk menang itu ya hanya satu, kalau Anies Baswedan itu tidak maju pada Pilgub. Kalau Anies Baswedan maju pada Pilgub Jakarta, peluang dari Ridwan Kamil untuk menang itu sangat berat, dan kalau kita tidak mengatakan mustahil gitu. Makanya kemudian eh, Ahok itu menyatakan bahwa Ridwan Kamil itu kalau di Jakarta itu kemungkinan besar kalau toh dia nantinya berhasil, Koalisi Indonesia Maju itu berhasil menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, dan dengan begitu nantinya Ridwan Kamil lawan kotak kosong, itu pun katanya ini kalau menurut penilaian Ahok itu akan tetap kalah Ridwan Kamil. Bayangkan kalau toh kotak kosong aja dia eh, tetap kalah. Jadi ya caranya supaya tidak lawan kotak kosong itu harus ada calon independen yang maju menjadi lawan dari Ridwan Kamil, entah berpasangan dengan siapa, tapi diduga kuat ini akan berpasangan dengan Kaisang Pangarep gitu ya. Meskipun Partai Amanat Nasional tetap aja selalu menyatakan bahwa dia siap mendukung Ridwan Kamil jika dipasangkan dengan Zita Anjani. Ini putra dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Jadi kalkulasinya semacam itu ya. Ini tapi saya kira kalau kemudian kotak kosong atau kemudian eh, Koalisi Indonesia Plus itu bisa menghambat pencalonan Anies Baswedan, sebenarnya mudah itu, dibuatkan saja calon boneka seperti halnya ketika Gibran maju pada pilkada di Solo tahun 2010 lalu ya, karena ketika dia itu saat itu kan dia juga lawan kotak kosong. Lawannya pada waktu itu kan pasangan Pak Tukang Jahit dan Ketua RW. Nanti kalau mau cari tukang jahit dan Ketua RW di Jakarta, banyaklah ini yang bersedia menjadi calon boneka untuk melawan Ridwan Kamil yang dipasangkan katakanlah misalnya dengan Kaisang Pangarep. Ini jadi setidaknya jadi berapa, sudah berapa ini? 4-0 dong ya posisinya, atau berapa ini? Kalau pertama adalah di pada Pilpres, kedua kemudian di Pilgub Sumatera Utara. Oh, yang ketiga ini 3-0. Yang ketiga ini di Jawa Barat. Kalau kemudian akhirnya Ridwan Kamil benar maju di Pilkada Jakarta dan peluangnya misalnya untuk menang ternyata juga kecil, dan nanti terbukti dia tidak terpilih, ya ini bisa 4-0 posisinya buat Golkar. Mungkin nanti bisa ada semacam kompensasi Ridwan Kamil kalau dia batal atau dia gagal sebagai terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka disiapkan pos di kementerian, nanti menyusul di tengah di reshuffle atau dibuatkan pos baru, karena dengan undang-undang yang sekarang ini yang disepakati oleh DPR, undang-undang tentang kementerian, itu kan Presiden Prabowo itu diberi kewenangan untuk membentuk pos-pos kementerian baru, tidak lagi terbatas 34 pos seperti undang-undang sebelumnya. Jadi bisa saja nggak perlu reshuffle tapi tambah pos baru lagi. Apa namanya nanti dipikirkan. Nah, soal inilah yang kemudian saya mendapat kabar gitu, dan saya juga menyimak di beberapa grup pertemanan terbatas, muncul ketidakpuasan di kalangan internal Partai Golkar, dan mereka kemudian berencana untuk kembali mengkudeta Airlangga Hartarto. Bagaimana caranya, prosedurnya mereka minta agar dilakukan rapat pleno, dan nanti rapat pleno itu akan menentukan apakah dilakukan kongres luar biasa atau apapun caranya. Yang jelas ini ada upaya-upaya untuk mendongkel Airlangga kembali. Ini sebenarnya bukan isu baru ya, karena waktu Airlangga Hartarto itu juga gagal mendapatkan posisi sebagai presiden atau calon wakil presiden, juga muncul isu-isu soal Airlangga akan dikudeta begitu. Tapi seperti saya sebutkan tadi, hasil
pemilu legislatif itu menjadi justifikasi buat Erlangga untuk bertahan dan dukungan terhadap Erlangga sudah bermunculan kembali. Tapi persoalannya ketika akhirnya ternyata Erlangga itu tidak bisa menjaga momentum kemenangan Partai Golkar di pemilu legislatif dan banyak deal-dealnya banyak kalah di sekarang ini di pilkada, ya kemudian orang jadi mempertanyakan efektivitas kepemimpinan dari Erlangga. Karena kalau dikatakanlah misalnya ini demi soliditas di Koalisi Indonesia Maju, faktanya di Banten itu Golkar dan Gerindra itu malah pecah kongsi. Kenapa? Karena justru Gerindra di Banten berkoalisi dengan PKS, yakni mengusung pasangan Andra Soni dan Dimyati Nataskusuma sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sementara Golkar itu Airin Diani ini tampaknya ini mereka akan mencarikan calon dari PDIP karena Golkar kemungkinan besar itu akan berkoalisi dengan PDIP. Dan sejauh ini kelihatannya sudah hampir tuntas rembukannya dan kemungkinan PDIP menyodorkan nama Ade Sumardi, ini mantan wakil bupati Lebak. Jadi tidak selalu bahwa mereka selalu bersama. Hanya saja dalam kasus di Banten ini, kalau menurut versi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, bukannya Gerindra yang menolak Airin, tapi justru Airin yang menolak kader Gerindra. Jadi artinya sebenarnya Gerindra tetap ingin berkoalisi dengan Partai Golkar, tapi justru karena Airin menolak Andra Soni untuk menjadi wakil gubernurnya, maka kemudian mereka pecah dan akhirnya Gerindra itu berkoalisi dengan PKS didukung oleh Partai Demokrat dan didukung oleh partai-partai lain ya, termasuk PSI di situ. Jadi petanya seperti itu, dan apakah kemudian isu soal pendongkelan atau isu kudeta terhadap Erlangga ini nanti menjadi betul-betul gerakan atau sekedar isu dan wacana saja, karena memang untuk soal mengkudeta ini Erlangga sudah berkali-kali berhasil lolos. Nah, tentu pertanyaannya sekarang, mengapa Erlangga tampak dalam hal semacam ini, negosiasi atau deal-deal politik semacam ini sangat lemah? Apakah ini karena ada deal-deal khusus seperti saya sebutkan tadi, atau ini karena lebih pada tekanan politik? Kalau ada deal khusus, katakanlah misalnya, oke, diserahkan tiket Jawa Barat kepada Gerindra dan kemudian nanti Ridwan Kamil diusung di Jakarta. Kalau kemudian misalnya tukar tambahnya itu dengan kabinet, artinya Golkar dapat tambahan kursi di kabinetnya Prabowo, tentu ini bisa meredam kemarahan atau kejengkelan dari internal Partai Golkar. Tapi kalau ternyata ini karena tekanan, lebih pada karena kelemahan dari Erlangga Hartarto atau adanya liabilitas pada Erlangga Hartarto berkaitan dengan kasus-kasus hukum, ya tentu saja ini pasti akan dianggap keberadaan Erlangga Hartarto itu merugikan Golkar. Pertanyaan berikutnya, sesungguhnya ini kalau toh ada deal, itu pasti sekarang ini dealnya tentu saja dengan Prabowo, karena Prabowo presiden yang terpilih, yang akan membentuk kabinet adalah Prabowo. Tapi kalau tekanan, itu tekanan dari siapa gitu ya? Apakah masih ada tekanan dari Jokowi? Kenapa? Karena kalau kemudian Ridwan Kamil itu maju di Jakarta dan dipasangkan sebagai calon wakil gubernurnya adalah Kaisang, ya berarti itu ada campur tangan dari Jokowi. Berarti Jokowi tetap cawe-cawe. Tetapi kalau kemudian karena ini tekanan dari Gerindra dengan barter Gubernur Jawa Barat, ya ini masih oke, masih lumayan lah karena ada kompensasinya kalau dengan Prabowo. Jadi itu peta hari ini di Partai Golkar. Saya mendengar ada isu rencana untuk kembali mengkudeta Erlangga Hartarto, tapi apakah gerakan-gerakan ini nanti kemudian menggumpal menjadi gerakan yang besar, atau ya kembali mereka akan menemukan kegagalan karena Erlangga Hartarto masih sangat didukung oleh grassroots di sana dan juga para tokoh-tokoh senior di Golkar. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya, tetapi perubahan sikap dari Partai Golkar yang akhirnya memilih mencalonkan Deddy Mulyadi ketimbang Erlangga di Jawa Barat ini akan berdampak pada peta makro politik di Indonesia berikutnya dan bagi Golkar juga pada pemilu yang akan datang, pemilu 2029 yang akan datang. Saya Rusubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.